Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami, Bapa. Kami tidak dapat menyelami pikiran-Mu, Tuhan. Oleh karena itu, Bapa, kami percaya rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Nanti Bapak Lamhot pimpin kita dalam doa. Sungguh kami aminkan pujian ini ya Bapa dari dasar hati kami ya Tuhan.
bahwa kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci Tuhan. Kami sadar tanpa penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami tiada berdaya ya Tuhan. Kami lemah, kami mudah untuk terjatuh Tuhan, menghadapi segala tantangan dan rintangan, cobaan dan bahkan godaan kehidupan duniawi ini Tuhan. Karenanya Engkaulah yang senantiasa berjalan bersama dengan kami Tuhan. Kami selalu dekat dan melekat kepada Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Sungguh indah kasih dan setia Tuhan. Karenanya ajar dan pimpin tuntun kami Tuhan, untuk kami terus boleh menghadirkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Hati dan pikiran kami senantiasa boleh tertuju dan terarah kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur berterima kasih. Kami seluruh sidang jemaat Allah yang ada pada saat ini Tuhan, baik anak-anak, pemuda, remaja, dewasa dan orang tua. Saat ini Tuhan kami mau Tuhan bersyukur berterima kasih, membawa korban syukur penyembahan kami, pujian kami kepada Tuhan. Karena Allah sudah begitu baik terhadap kami Tuhan, pribadi lepas, pribadi masing-masing yang ada di tempat ini. Karena selayaknya sepatutnya kami datang kepada Tuhan, membawa pengucapan syukur kami sebagai tanda terima kasih dan sukacita kami atas segala kebaikan kemurahan Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan pada saat ini yang akan boleh ambil bagian dalam melayani Tuhan, membawa ibadah ini Tuhan, membawa hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Baik WL, singer dan juga pemain musik yang ada, Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan memberikan hikmat dan marifat kepadamu ya Bapa. Juga multimedia, Tuhan sertai, pimpin dan bimbing dalam kasih kuasa-Mu. Dan terlebih hamba-Mu pada saat ini akan menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya kuat dan kuasa-Mu boleh yang menyertai hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ruangan hati kami dan ruangan ini, atmosfer Allah kami mau rasakan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan sekarang esok sampai dengan selama-lamanya. Demi dalam nama Putra-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa sembah kami kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau belajar satu lagu baru. Lagu ini berkata, meskipun masalah kita masih ada, tapi kita mau tetap percaya kalau Tuhan kita, Dialah yang punya kuasa atas kehidupan kita. Sama-sama kita pelajari lagu baru ini. Rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku
percaya kita, walaupun masalah kita masih ada, terlihat seperti tidak ada jawaban, tapi kita percaya rencana Tuhan yang terindah. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau bawa pujian kita, sorak-sorai kita untuk memuliakan nama Tuhan. Serahkan segala beban yang menindih hidup kita pada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia akan ganti segala duka kita menjadi suka. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah
firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kembali kita nyanyikan lagu baru yang tadi kita pelajari. Haleluya Tuhan. Biarlah ini menjadi pengakuan iman kami Bapa. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia.
bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Nanti Ibu Gembala pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa kami yang ada di dalam surga. Kiranya ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Walaupun masalah kami masih ada, walaupun seakan-akan kami melihat tidak ada jalan keluar Tuhan, tapi kami percaya selama Engkau ada di samping kami kuat dan kami akan mampu menjalani ini semua Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Biar setiap pujian yang kami naikkan itu naik menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu dan Engkau disenangkan melalui setiap puji-pujian kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Layakan kehidupan kami, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Agar sebentar taburan benih firman-Mu yang taburan oleh hamba-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh jatuh di tanah hati kami yang baik untuk bertumbuh dan berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami. Memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapan-Mu tinggal dalam kehidupan hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib kebenaran-Mu Tuhan. Bukakan setiap rahasia firman-Mu, dan firman-Mu yang ditaburkan sebentar Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Boleh menuntun langkah hidup kami ke depan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian memimpin pujian, pemain musik multimedia, penerima tamu Tuhan. Mereka Tuhan pakai lebih hari lebih heran untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan siapkan hati kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, silakan duduk. Ya, tema firman Tuhan pagi hari ini yang saya bawakan adalah ketika roh mau tetapi daging mengkhianati. Nah, saudaraku sekalian, seringkali atau kalau saya boleh bertanya, pernah enggak kita itu dalam situasi kita ingin melakukan sesuatu yang benar, ya, entah bagaimana kita balik lagi, jatuh lagi. Kita berusaha untuk bangun komitmen baru, ya, waktu kita mendengar firman mungkin mendapat trigger, mendapat rema yang menurut kita ini kita banget. Akhirnya sepertinya kita membangun satu komitmen, saya ingin berubah, saya ingin taat, saya ingin lebih sungguh-sungguh lagi mengiring Tuhan, saya ingin melakukan hal-hal yang benar, lebih takut, hormat kepada Tuhan. Tapi kenyataannya besok kita balik lagi. Kita kembali lagi ke kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, sepertinya komitmen yang sudah kita bangun menguap. Kan sering kita, apalagi waktu mendengar khotbah atau kesaksian dari seseorang atau hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan itu benar-benar kita nangkep. Sepertinya kita ada satu bentuk kesungguhan, ada satu bentuk keseriusan dan komitmen yang ingin kita bangun, bahwa kita ingin benar-benar takut akan Tuhan. Apalagi kita pernah mengalami satu masa sepertinya tinggal sedikit lagi jurang maut itu terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita seolah-olah kita kaul, kita bernasar dengan Tuhan. Oh Tuhan, saya mau lebih serius dengan Engkau, saya mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang gak benar, yang tidak baik. Tapi 2 hari kemudian kita lupa, kita balik lagi melakukan hal-hal yang sesungguhnya kita benci. Dan inilah yang terjadi, saudaraku sekalian. Kita itu sering mengalami konflik batin seperti itu. Dan saya yakin
Dan percaya sekali kita semua yang ada di tempat ini pernah mengalami hal itu. Baik anak-anak kah, ya dewasa muda atau orang tua pasti sering mengalami hal seperti itu. Sepertinya ada konflik di dalam diri kita. Bahwa roh kita itu rindu untuk melakukan hal-hal yang benar dengan Tuhan. Melakukan hal-hal yang sesuai yang firman Allah ajarkan. Kita ingin terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tapi di sisi lain ada satu pribadi diri kita itu yang selalu membawa kita itu untuk jatuh lagi. Untuk kita berbuat yang berlawanan dengan roh kita. Ini yang kita alami saudaraku sekalian. Dan tidak ada orang Kristen itu yang sempurna secara tiba-tiba. Semua itu butuh perjuangan. Ya, banyak orang Kristen gagal bukan karena mereka itu tidak punya roh akan penurutan, tidak. Tapi banyak kali kita yang mengaku diri anak Tuhan itu gagal karena kita tidak tahu bagaimana mengelola pergumulan antara roh dengan daging kita. Makanya pagi hari ini saya tergerak untuk kita melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat sesungguhnya tema ayat pokok kita itu di ayat 41. Tapi saya ingin membacakan satu perikop ini ya ketika Yesus di Taman Getsemani. Matius 26 mulai ayat 36 demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah saudaraku saudara sekalian, kalau kita melihat ayat ini, di jam tersulit yang sedang Yesus alami, ada pergumulan batin di dalam diri Yesus saat dia akan menjalani jalan salib. Dia ajak murid-murid di ring satu dia untuk bersama-sama berjaga, berdoa. Tapi apa yang kita lihat di sini? Nah, ayat yang kita baca ini itu bukan hanya sekedar ayat biasa, tapi merupakan peringatan kepada kita semua, saudaraku sekalian. Ya, bahwa mereka itu murid-murid Yesus, ketika Yesus sedang berdoa, Yesus katakan berjaga-jaga dan berdoalah. Bukan berarti mereka itu dalam kondisi tidak taat. Bukan berarti mereka dalam kondisi tidak setia. Bukan berarti mereka tidak dalam kondisi yang
cinta Yesus, tidak saudaraku. Tapi yang menyebabkan mereka tertidur adalah daging mereka lemah, fisik mereka lemah. Makanya Yesus tidak berkata, oh enggak apa-apa. Tapi Yesus katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini apa artinya saudaraku sekalian? Yesus sedang mengungkapkan kondisi batin manusia. Bahwa ada satu keinginan di dalam diri manusia yang tulus, yaitu roh. Yang ingin selalu berusaha itu menurut akan kehendak Tuhan. Tapi di sisi lain ada daging yang selalu berusaha untuk mengkhianati roh tersebut. Makanya kan kalau kita seringkali kan di dalam diri kita itu sepertinya ada beberapa bagian di dalam diri kita. Satu sisi yang bicara mengenai hal-hal positif. Sisi lain mengatakan, oh enggak mungkin lah itu. Sisi lainnya kayaknya mungkin. Ada beberapa bagian sepertinya di dalam diri kita. Nah itulah kondisi kehidupan kita. Nah kalau kita boleh jujur saudaraku sekalian, berapa banyak dari kita sering ada di dalam situasi itu. Kita suka membangun afirmasi di dalam diri kita, kata-kata positif di dalam diri kita. Oh, mulai hari ini saya mau hidup benar lah. Mulai hari ini saya mau komitmen rutin berdoa, ada jam-jam khusus. Mulai saat ini mau rutin baca Alkitab. Tapi menjelang 2 hari kemudian balik lagi. Bahkan kita melakukan hal yang sesungguhnya kita benci. Dan itulah makanya seperti ada pertentangan batin di dalam diri kita. Satu sisi roh itu selalu ingin membawa kita itu tekun, melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang baik. Tapi di sisi yang lain daging itu selalu berusaha mengkhianati roh kita. Makanya semua itu tergantung dari asupan yang kita konsumsi hari-hari, saudaraku sekalian. Ada roh dan ada daging. Makanya waktu Allah pertama kali menciptakan manusia, yang seringkali saya katakan ada komponen-komponen dalam diri Allah yang ditaruh di dalam diri manusia tersebut, yaitu pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan itulah nanti yang akan menghasilkan sebuah kehendak. Kalau pikiran perasaan kita benar, itu akan menghasilkan kehendak-kehendak yang benar. Juga saya seringkali mengatakan bahwa segala informasi itu masuk melalui kuping dan telinga kita. Berapa banyak informasi kita yang masuk, itu akan diolah oleh jiwa, oleh pikiran kita. Informasi masuk melalui mata dan telinga, diolah, terus menjadikan perkataan. Perkataan menghasilkan tindakan. Tindakan yang kita lakukan itu menghasilkan kebiasaan. Dan kebiasaan itulah akan menghasilkan karakter. Karakter menghasilkan masa depan. Dan seperti ini juga roh kita. Kalau asupan-asupan yang kita makan itu asupan-asupan yang bermutu, firman, kebenaran, artinya kita akan membangun satu kebiasaan kebenaran. Ya. Tetapi kalau yang kita makan asupan-asupan yang bertentangan, itu akan lebih merusak kehidupan kita. Nanti kita akan lihat ke situ saudaraku sekalian. Nah firman Tuhan hari ini bukan hanya membuat kita tuh menjadi merasa bersalah, tidak saudaraku sekalian. Tapi firman itu bukan juga untuk membuat kita menjadi putus asa karena situasi seperti ini. Kan seringkali seseorang itu apalagi yang biasa hidup di lingkungan pelayan, pendeta, hamba-hamba Tuhan seringkali menggunakan ayat ini. Roh memang penurut tapi daging ini lemah, tapi untuk menjadi pembenaran, bukan kebenaran. Tiap kali jatuh dalam dosa menggunakan ayat ini,
roh saya nggak seperti itu, tapi daging saya. Dan itu memang alkitabiah. Kan menjadi cilaka kalau kita mengartikan ayat seperti ini, saudaraku. Menjadi pembenaran buat kita. Alkitab sendiri mengatakan daging ini lemah. Jadi wajarlah kita seringkali jatuh dalam dosa. Dan seringkali ayat ini digunakan. Nah, pagi hari ini Tuhan itu mau membawa kita, membuka mata kita bahwa hidup Kristen itu hidup yang penuh kemenangan. Jadi bagaimana kita bisa mengelola ya pertempuran, ya pergolakan antara roh dan daging kita. Nah, kita mau lihat poin yang pertama, saudaraku sekalian. Dari ayat-ayat itu cuma saya mau mulai dari ayat yang fokus di ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saya mulai dari roh memang penurut. Ya, yang di ayat 41. Roh memang penurut. Nah, kalau kita lihat, kebaca nggak sini atau saya kekecilan ya buatnya? Enggak ya? Hah? Kebaca lah ya? Enggak. Nah, penurut dia ini menggunakan dalam bahasa aslinya itu protimon, yang artinya siap melakukan yang benar, berhasrat untuk taat, memiliki dorongan tulus untuk menyenangkan Tuhan. Tadi saya katakan waktu Allah menciptakan kita, dia taruh komponen-komponen itu di dalam diri kita juga, yaitu pikiran dan perasaannya. Dan yang namanya roh itu terbentuk dari manusia batinia kita. Manusia batinia kita, apa yang dimakan oleh manusia batinia kita itu akan memperkuat roh kita. Ya, dari nurani itu akan menghasilkan roh. Nah, tinggal bagaimana asupan yang kita kasih di dalam manusia batinia kita, nurani kita. Kalau hal-hal yang baik, pada dasarnya roh itu adalah penurut. Dia selalu siap untuk melakukan hal-hal yang benar, berhasrat untuk taat, memiliki dorongan tulus untuk menyenangkan Tuhan. Itulah komponen yang ditaruh dalam diri Allah. Tapi karena kejatuhan manusia, ya, manusia lebih dipengaruhi oleh hal-hal duniawi, akhirnya masuklah hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita, yang tentunya juga akan mempengaruhi roh kita. Makanya hati-hati saudaraku, ya. Roh itu seperti api kecil kalau saya boleh katakan. Waktu dia tersulut, ya seperti api waktu disiram minyak. Entah minyak tanah, entah bensin, dia langsung membesar. Nah, sama juga dengan roh kita. Waktu kita mendengar kebenaran firman Tuhan, ada satu yang bergolak di dalam diri kita, yaitu membuat kita membangun satu komitmen yang baru. Aku ingin berubah, aku ingin hidup benar, aku ingin mendekat kepada Tuhan, aku ingin taat, aku ingin serius, aku ingin membangun mesbah doa pribadi. Itu roh yang ada di dalam diri kita. Dan ini memang yang Tuhan kehendaki. Waktu kita mendengar kebenaran firman Tuhan, ya sepertinya roh itu bergerak, roh itu bernafas dalam diri kita, roh itu merespon panggilan yang panggilan dari Allah untuk terus hidup dalam ketaatan, siap melakukan hal yang benar, berhasrat untuk taat, memiliki dorongan tulus untuk menyenangkan Tuhan. Itu roh kita, saudaraku sekalian. Tapi roh bukan hanya sebatas di keinginan. Ya, keinginan roh itu tidak otomatis menghasilkan perubahan hidup. Ada satu bentuk keinginan waktu kita mendengar sesuatu yang baik, waktu kesadaran kita datang dengan full. Kita menyadari berkat Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, seolah-olah terbangun satu komitmen untuk bentuk pembalasan.
kita kepada Tuhan, yaitu kita mau sungguh-sungguh, mau hidup benar. Tapi pada kenyataannya itu hanya sebatas keinginan. 2 hari, 3 hari kemudian lenyap lagi. Hal-hal yang baik menurut kita. Apalagi orang yang memang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang yang sudah menjadi kebiasaannya. Contohnya lah, hal yang paling mudah sekarang kalau kita lihat sekarang adalah bagaimana gadget, game itu begitu merasuk. Dunia itu sudah mulai mencuri, merampas kehidupan anak-anak. Dengan apa? Dengan game. Hilang fokus kemana-mana sampai satu titik pun udah merupakan keterikatan. Mendengar khotbah cuma setengah jam atau 15 atau 45 menit udah gak sanggup. Gatel tangannya waktu megang handphone, ngelirik-ngelirik, ngebuka, ngeliat betapa dunia itu sudah merampas kehidupan. Ini mengerikan saudaraku sekalian. Dan itu tidak hanya sebatas keinginan sebatas di keinginan roh itu, harus penuh dengan perjuangan. Karena memang hidup ini adalah sebuah perjalanan. Seperti minggu-minggu lalu saya katakan, hidup kekristenan itu sebuah perjalanan panjang. Bukan cukup dibangun 1 kali bertobat, selanjutnya kita sepertinya bebas, tidak. Nah, poin kedua adalah kita lihat daging itu selalu menjadi pengkhianat dalam ketaatan. Nah, di ayat 41 berkata, tetapi daging lemah. Daging dia kalau dalam bahasa Yunaninya dia menggunakan kata sark dan soma, saudaraku sekalian. Soma itu daging fisik seperti, tapi sark itu yang berhubungan dengan tidak berbentuk. Keinginan-keinginan yang selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu daging. Nah, kata lemah, daging itu lemah, dia menggunakan kata astenes, yang artinya rapuh, tidak sanggup bertahan, mudah runtuh, tidak bisa dipercaya, selalu cenderung melakukan yang salah. Nah, itulah yang seringkali saya katakan kodrat dosa di dalam diri kita, yang selalu menarik kita itu untuk jatuh dalam dosa. Kita sudah berusaha bangun satu komitmen, selalu gagal lagi. Ada satu bentuk kodrat dosa. Kalau Paulus katakan itu ada kodrat dosa di dalam diri kita yang harus selalu kita matikan. Tadi saya sempat menyinggung bahwa perjalanan kita, kekristenan kita adalah sebuah perjalanan yang terbangun dari hari ke hari, pertobatan dari hari ke hari, terus kita hidup dalam pertobatan. Kalau enggak bisa saudaraku. Enggak bisa, daging itu begitu kuat. Dan daging itu tidak bisa diperbaiki selain disalibkan. Makanya waktu kita semakin mengenal kebenaran, hidup kekristenan itu merupakan kemustahilan, saudaraku. Mustahil. Menjadi Kristen simple. Simple, waktu kita percaya. Roma 10 ayat 10, waktu kita percaya, mengaku dengan mulut kita diselamatkan. Hanya sebatas itu, tapi kita harus tahu lagi pengertian percaya yang seperti apa. Tapi kan selama ini kita menganggap cukup waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita anggap kita sudah selamat. Tidak seperti itu, kekristenan berat. Bahkan kalau saya boleh katakan, sebuah kemustahilan. Kenapa? Karena role model kita itu Yesus. Bagaimana kita semakin serupa dengan Yesus. Tapi kan seolah-olah kekristenan itu sudah didegradasi. Udah enggak lagi mencerminkan bagaimana kita berusaha hidup dalam kebenaran Tuhan.
Kita tidak lagi mengenakan bagaimana kehidupan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Kita sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Oh, yang penting kita cukup baik-baiklah, gak melanggar hukum, gak melanggar moral, kita aman. Kalau hanya sebatas itu, banyak orang-orang di luaran sana yang lebih luar biasa, punya nilai-nilai seperti itu dibanding kita. Saudaraku sekalian, tapi kekristenan bukan seperti itu. Makanya Yesus selalu mengatakan, berat, pikul salib, meninggalkan segala sesuatu, baru ikutlah aku. Bukan hal yang mudah. Tadi saya katakan daging itu tidak bisa diperbaiki, tapi daging hanya bisa disalibkan, saudaraku. Kenapa? Karena daging itu selalu menuntut untuk selalu dipuaskan. Makanya waktu kita semakin kita memiliki kapasitas yang cukup, waktu kita memiliki kemampuan mungkin secara finansial, kalau kita tidak barengi dengan pertumbuhan kerohanian juga secara benar, akhirnya terlampau gampang kita jatuh di dalam dosa. Karena kita bisa, mau apa kita mampu, kita ada sarana prasarana yang kita miliki itu mempermudah untuk kita berbuat dosa. Ya, mempermudah bagi kita berbuat dosa. Kalau secara finansial kita aman. Ini berbahaya. Makanya saya katakan daging tidak bisa diperbaiki, tapi daging itu harus disalibkan. Dimatikan keinginan-keinginan itu. Karena keinginan daging itu selalu bertentangan dengan keinginan roh. Roh memang penurut. Ada satu hasrat yang selalu hidup benar, menuruti kehendak Tuhan, selalu hidup dalam ketaatan, itu roh. Tapi daging kita itu berusaha selalu untuk mengkhianati roh kita. Untuk kita terus jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa. Nah, itu bicara daging, saudaraku sekalian, yang membuat kita akhirnya malas kita berdoa, menunda untuk bertobat, selalu mengikuti hawa nafsu. Apa yang kita inginkan seolah-olah harus kita realisasikan tanpa konfirmasi dengan Tuhan, Tuhan setuju atau enggak. Karena kita punya kemampuan, kapasitas, kita bisa menyediakan semua, sepertinya enggak apa-apa. Karena punya kemampuan, punya finansial yang cukup. Jadi kita bisa bebas aja menggunakan keuangan kita untuk memuaskan daging kita. Akhirnya kita lebih banyak memilih hal-hal yang nyaman daripada hal yang benar, saudaraku sekalian. Ini enggak terlepas saja kepada orang-orang yang mulai hidup nyaman secara finansial. Walaupun kita punya kekurangan-kekurangan, mungkin secara finansial kita terbatas, tapi kita punya keinginan untuk seperti itu, sama saudaraku. Ya, daging kita lebih kuat di dalam diri kita, membuat kita itu cepat tersinggung, ya, sulit mengampuni, dan terlampau mudah tergoda dengan godaan. Setelah jatuh dalam dosa, datang lagi dengan Tuhan. Kan seringkali kita begitu. Hidup kita jatuh dalam dosa, minta ampun lagi dengan Tuhan. Engkau tahu Tuhan, roh memang penurut tapi dagingku lemah. Selalu seperti itu, saudaraku sekalian. Ya, kita lihat yang ketiga. Tanpa berjaga, roh yang baik akan dikalahkan oleh daging, saudaraku. Nah, berjaga-jagalah, dia menggunakan kata Gregorete. Ya. Gregorete kai proseste. Kalau bahasa itunya. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Artinya apa? Tetap terjaga, jangan lengah, sadar akan bahaya, siaga seperti prajurit di malam hari, jangan biarkan musuh mendekat tanpa kita sadar. Nah, kalau seorang prajurit yang sedang maju berperang, saudaraku, ya dalam kondisi-kondisi tertentu, kalau dia lengah, dia pasti mati, saudaraku.
Nah ayat ini menggunakan kata berjaga-jagalah seperti itu. Supaya kita tuh selalu tetap terjaga. Jangan sampai lengah. Sadar akan adanya bahaya. Ya. Terus jangan biarkan musuh mendekat tanpa kita sadar. Makanya begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang mengingatkan kita jangan beri kesempatan kepada iblis. Kesempatan artinya pijakan, topon. Jangan memberi ruang pijakan kepada iblis. Ya, berapa waktu lalu saya katakan kalau kita memberi kesempatan kepada iblis, dia mulai merusak tatanan pondasi kekristenan kita, keimanan kita. Itu bahayanya, makanya kita harus berjaga-jaga. Nah, sama seperti murid-murid, 3 murid Yesus tersebut, bukannya mereka itu tidak setia, bukannya mereka tidak tulus, bukannya mereka itu tidak taat. Cuma satu, mereka lengah. Mereka cuma tidak berjaga-jaga. Maka Yesus katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Sama seperti kita, kalau kita hidup tidak berjaga-jaga, terlampau mudah kita untuk jatuh berdosa. Terlampau mudah kita. Petrus waktu kita belajar ya, waktu kita lihat bulan lalu, waktu bicara mengenai Petrus, bagaimana dia sendiri berkata, aku siap untuk masuk penjara bersama-sama dengan, bahkan aku rela mati bersama-sama dengan engkau. Itu bentuk roh dia, saudaraku. Roh dia menuntun dia seperti itu, ada satu bentuk ketaatan, penurutan akan kehendak Tuhannya. Tapi dia lupa bahwa ada daging yang selalu berusaha mengkhianati roh dia. Ada satu daging yang berusaha membuat dia selalu jatuh dalam dosa. Baru sebentar dia bicara seperti itu, selang beberapa jam dia mengkhianati Tuhannya. Daging. Bukan Petrus tidak taat, saudaraku. Bukan Petrus tidak setia. Tapi ada daging yang lemah di dalam diri kita. Ada kodrat dosa di dalam dirinya Petrus juga yang membuat dia gagal untuk hidup dalam ketaatan. Nah, saudaraku sekalian, banyak dari kita jatuh itu bukan karena kita tidak mengasihi Tuhan, tetapi karena kita tidak terjaga dan tidak berjaga-jaga. Sesungguhnya kita bisa mendeteksi kok kehidupan kita. Waktu kita rasa iman kita itu sepertinya mulai dingin. Kasih kita itu mulai dingin. Waktu pikiran-pikiran kita itu mulai kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Kita bisa mendeteksi. Ya, kalau kita terus perkuat roh kita nggak akan terus ikuti itu daging. Pastilah seseorang itu bisa merasakan waktu dia mulai terasa jauh dari Tuhan. Apalagi bagi seseorang yang memang biasanya berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, ada jam-jam doa khusus. Tapi waktu kehidupan dia mulai menjauh, entah itu karena kesibukan-kesibukan yang menyebabkan dia mulai lupa berdoa, mulai jarang-jarang membaca Alkitab, mulai kerasa sebenarnya dan diingatkan. Roh itu mengingatkan kita, tapi daging selalu berusaha untuk mengkhianatinya. Makanya hati-hati. Gregoreta, berjaga-jagalah. Ya, yang keempat, doa adalah senjata untuk menaklukkan daging. Dan berdoalah, dia menggunakan kata proseuseste, saudaraku sekalian. Gregorete kai proseuseste. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Artinya apa? Artinya adalah berdoalah terus. Berdoalah berulang-ulang. Berdoalah sebagai gaya hidup. Jangan berhenti berdoa, jangan putus hubungan dengan Allah. Itu artinya berdoalah.
Bukan berarti kita harus terus hidup itu di dalam kamar berdoa. Enggak, saudaraku sekalian. Berdoa adalah terhubung dengan Tuhan terus di dalam kita menjalani hari-hari kita. Kenapa? Karena waktu kita berdoa, roh kita itu semakin diperkuat. Ya. Seseorang, saya tidak bicara kita sebagai anak Tuhan lah. Seseorang di luaran sana yang tahu ingin dia bertobat dari kebiasaan-kebiasaan dia yang buruk, dia biasanya mulai menyendiri. Ya, entah itu dikatakan dia mulai bermeditasi, menyadari hal-hal yang sekian lama yang dia lakukan enggak benar. Dia mulai berubah. Nah, itu cara berdoa orang-orang. Nah, banyak kali juga dalam kekristenan pun seperti itu. Kita berdoa, semakin kita banyak berdoa, semakin kita dicerahkan, dikuatkan. Tapi fokus kita berbeda, fokus kita adalah kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Jadi bukan hanya sebatas standar moral umum. Waktu kita memutuskan untuk hidup benar karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita menyadari itu. Kita berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita supaya tujuannya jangan sampai kita menyakiti perasaannya lagi. Berbeda dengan orang di luaran sana yang penting ngalah. Ada orang yang memang sudah merasa bosan dengan kehidupan dosa. Ada orang yang karena kekecewaan di rumah, tapi akhirnya menyadari, bertobat. Doa itu adalah senjata tepat untuk menaklukkan daging, saudaraku sekalian. Hanya doa. Dan sebenarnya ini kalimat sederhana doa. Tapi yang harusnya menjadi kehidupan anak-anak Tuhan. Hal yang paling umum, tapi sesungguhnya hal yang paling sulit untuk dilakukan, saudaraku sekalian. Berapa banyak kalau saya boleh bertanya kepada kita semua di tempat ini yang setiap hari ada waktu khusus berdoa dengan Tuhannya 15 menit sampai setengah jam aja. Mungkin hanya sekitar 20% itu sudah sangat luar biasa. Bukan dalam arti saya menjustifikasi, saudaraku, enggak. Tapi supaya ini membuat kita tersadarkan. Ya, hal yang paling sederhana di dalam kekristenan adalah doa. Tapi jarang sekali seseorang yang mampu bertahan 15 menit aja berdoa. Itu pun 15 menit karena sudah kehabisan kata-kata, apalagi yang mau diucapin. Bukan dalam bentuk roh yang naik di hadapan Tuhan, fokus di hadapan Tuhan. Hanya minta perlindungan Tuhan, berkati ini, berkati anak-anak, berkati usaha, berikan kekuatan, kesehatan. Cuma sebatas itu kita berdoa. Tidak lagi ada ucapan syukur di hadapan Tuhan. Padahal Mazmur berkata, sebelum kita mengucapkan kata, Tuhan tahu. Jadi sesungguhnya kalau saya menggunakan bahasa yang sangat sederhana, kita gak usah minta dengan Tuhan. Dalam artian berdoa kita itu bukan bentuk permintaan dengan Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Yang Tuhan mau adalah motivasi terdalam kita. Tuhan tahu. Kadang-kadang kan seseorang berdoa dengan menggunakan kalimat-kalimat ambigu. Kalimat-kalimat yang membuat bingung. Ya. Merangkai kalimat-kalimat indah supaya sepertinya indah di mata Tuhan. Tapi yang Tuhan mau lihat adalah hati kita, motivasi hati kita. Ya,
Banyak orang-orang, khususnya orang-orang tua dulu, orang-orang yang di desa, yang gak ngerti merangkai kalimat, ya, doa yang indah enggak, tapi kehidupannya hari demi hari yang dijalankan sederhana, hari-hari yang dijalankan kebenaran. Doanya sepertinya manjur. Ya, sementara seseorang yang merangkai kata indah-indah kok sepertinya gersang, garing. Nah, dalam doa tadi saya katakan roh kita itu akan diperkuat, hati kita itu semakin dilembutkan. Nah, setiap seseorang yang mulai membangun kehidupan doa itu hatinya semakin mudah luluh. Mudah untuk dibentuk, pikiran itu semakin bersih. Enggak lagi yang aneh-aneh. Karena rugi saudaraku, waktu berdoa udah benar-benar, masuk hari-hari kita mikir lagi yang enggak mungkin saudaraku sekalian, enggak mungkin. Itu juga membuat karakter kita semakin diubahkan. Hanya doa, tanpa doa enggak mungkin. Doa bekerja sama dengan Roh Kudus, itu yang mengubah karakter seseorang. Ya, berjaga-jaga dan berdoalah. Roh memang penurut tapi daging lemah. Nah, tidak ada kemenangan rohani itu tanpa kehidupan doa, saudaraku sekalian. Bahkan orang-orang tua dulu, ya khususnya para pendeta tua. Kehidupan doa itu sangat luar biasa. Selalu menggunakan jarak masalahmu dengan Tuhan tergantung lututmu dengan lantai. Dia hanya sejauh doa. Ya, cukup dengan doa itu mampu membuat kita menjalani hari-hari dengan berat. Doa. Makanya saudaraku sekalian, saya ingatkan kembali ya, di tempat ini setiap Jumat itu ada jam doa dan puasa saudaraku sekalian. Ya, puasa, belajarlah puasa. Walaupun mungkin gak kuat, ya semampu kita, semaksimal dulu kita belajar menyangkal diri. Dan juga ada doa malam. Ya, tapi coba berapa banyak yang berkenan hadir. Ya, kalau seseorang, saya juga sering mengatakan untuk kita bertahan berdoa sendiri itu gak mudah saudaraku. Di rumah untuk bertahan 15 menit, setengah jam itu berat. Nah, belajarnya dari waktu doa bareng, bagaimana menyembah, menyanyi, menyembah. Nah, dari situlah terbangun, spirit kita terbangun, roh kita terbangun. Dan itu nanti yang akan kita bawa di kehidupan hari-hari. Menjadi kehidupan bagaimana membangun mezbah, bagaimana untuk berdoa di hadapan Tuhan. Lah kalau kita gak biasa berdoa, bagaimana hari-hari kita? Nah, belajarnya di mana? Di hari Jumat itulah kita belajar menyembah aja, menyembah. Nanti roh yang menuntun kita berdoa. Ya, saudaraku sekalian, yuk saya dorong lagi lah. Ini mau udah 2025 lagi, mau masuk 2026, kita punya spirit yang baru lah. Doa. Yang saya rasakan di tempat ini kurang doa saudaraku sekalian. Makanya yang mungkin sedikit menghambat percepatan pertumbuhan gereja, bukan sedikit ya. Kuncinya adalah doa. Di mana satu jemaat kuat berdoa, kuasa Tuhan itu luar biasa. Bahkan kalau dulu ya, waktu zaman orang tua saya, ada doa rantai tetap, apalagi hari Jumat. Doa puasa, doa rantai itu berjalan. Di jam ibadah hari Minggu, selama ibadah kan ada dua jam ibadah hari itu. Jadi selama jam ibadah itu ada yang berdoa di atas. Selama beribadah, selama puji-pujian, selama firman Tuhan itu ada yang berdoa bergantian, rantai. Entah pengerja, entah ini yang ibadah 2 kali.
Makanya luar biasa, ibadah itu basah saudaraku sekalian. Basah dalam artian jemaat itu waktu puji-pujian, waktu firman Tuhan, basah. Udah biasa gitu menangis di hadirat Tuhan itu biasa. Dan hal itu yang sudah langkah di tengah-tengah jemaat saudaraku. Bagaimana sepertinya air mata kita kering di hadapan Tuhan. Sulit sekali menyucurkan air mata. Kan berapa kali saya saksikan, kadang-kadang waktu bermain musik itu udah air mata ngalir. Dan sekarang walaupun permainan sudah sangat luar biasa, alat sini, tapi masih ada sesuatu yang belum didapatkan benar saudaraku. Ya, karena apa? Kehidupan doa yang kurang kita. Kalau kehidupan doa kita luar biasa, ibadah kita tuh ibadah yang bergairah, enggak kering, enggak ini. Ada sesuatu yang membuat kita itu rindu lagi. Setiap minggu itu merupakan kerinduan waktu kita datang. Bukan hanya sekedar datang, sudahnya sudah pulang. Enggak, itu dimulai dari apa? Adanya kuatnya doa di jemaat tersebut saudaraku sekalian. Makanya pagi hari ini roh kita itu selalu mau melakukan yang benar, tapi ada daging yang selalu mengkhianati. Kita bisa kuat dengan apa? Doa. Makanya saya dorong kita, yuk sama-sama memasuki 2026, kita bangun lagi kehidupan doa kita. Bangun komitmen hari Jumat, datanglah rame-rame kita di sini berdoa bersama. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Sampai ke surga, saya mau seperti Yesus, seperti Yesus, seperti
Firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini, bukan hanya mengingatkan kita, tapi ini harusnya memotivasi kita. Kita sangat menyadari, kita sangat tahu bahwa roh kita itu selalu berusaha untuk benar. Selalu ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang benar dalam ketaatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kenapa seringkali kita jatuh dan jatuh lagi? Karena ada daging yang selalu berusaha mengkhianati roh kita. Tinggal bagaimana kita mampu mengelola konflik ini. Kita mampu mengelola pertentangan antara roh dan daging kita. Itu keputusan ada di tangan kita masing-masing. Gak bisa terjadi secara otomatis. Tidak bisa hanya sebatas keinginan lalu kita bisa berubah. Tidak. Harus ada perjuangan. Makanya hati-hati saudara. Saat kita terus memberi makan daging kita dengan hal-hal duniawi, dia akan terus membawa kita. Daging tidak akan pernah berhenti untuk dipuaskan. Daging selalu menuntut untuk dipuaskan. Makanya kita perlu membangun kebiasaan roh yang benar. Dengan apa? Yesus katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Gregorita kai proseseste. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Daging gak bisa diperbaiki. Daging cuma bisa disalibkan. Dengan apa kita mampu menyalibkan daging kita? Hanya dengan firman dan Roh Kudus. Seperti
belajar dari role model yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, yaitu Yesus Putra-Mu. Haleluya, haleluya. Perjalanan yang kami hadapi adalah perjalanan panjang, lorong panjang, hodos, kehidupan yang harus kami perjuangkan. Seperti Yesus, Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang pada pagi hari ini. Boleh mengingatkan kami, mengajarkan kami, menampar kehidupan kami. Bahwa dalam hidup kami, dalam diri kami, ada satu sisi daging kami yang selalu membawa kami untuk berkhianat kepadamu. Untuk selalu membawa kami jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu kami mohon perkenanan-Mu. Lindungi kami Bapa dari setiap keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepadamu. Lindungi kami dari diri kami, dari manusia lama kami, dari kodrat dosa yang selalu membawa kami jatuh dan jatuh lagi Bapa. Lindungi kami dari niat-niat orang jahat, tangan-tangan orang jahat. Lindungi kami dari mara bahaya, kecelakaan. Lindungi kami dari kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha menyerang kami untuk kami jatuh. Terima kasih Bon berkat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Melalui kebenaran firman-Mu kami disadarkan kembali, terbangun kembali roh kami, untuk kami selalu berusaha untuk hidup dalam berjaga-jaga dan hidup dalam doa di hadapan-Mu Bapa, untuk kami mampu menjalani sisa hari-hari kami ke depan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kau berkati jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Kau balas semua pengorbanan mereka, persembahan yang mereka bawakan. Kau mau balas sesuai dengan janji firman-Mu Bapa. Ajar sidang jemaat-Mu di tempat ini untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kehidupan yang diberkati membuat mereka mengerti akan mempergunakan berkat-berkat yang Kau percayakan secara tanggung jawab. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami akan tutup ibadah kami pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan yang berjanji menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman, tetap setia menepati janjinya. Sesuai dengan firman-Nya, Ia menyertai engkau kemanapun dan dimanapun engkau berada. Oleh sebab itu, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita tidak latihan ya. Minggu depan